mendapat perlindungan khusus. Framingnya kita harus sama, harus leveling off bahwa ini dibuat oleh anak-anak, bukan dibuat oleh orang dewasa yang berpikir seperti anak-anak. Jadi dibuat oleh anak-anak. Yang membuat juga anak-anak. Azahra Zuida ini dari Forum Anak. Nah, gitu ya. Jadi harus sama perspektifnya. Jadi kalau hurufnya salah, maklumi ini anak-anak. Yang buat tadi mungkin anak-anak umur 1 tahun. Jadi harus maklum di situ. Framingnya harus sama. Jangan di framing orang dewasa. Nah, apa yang dibuat? Kami berusaha membuat kolase kami para anak-anak dalam waktu 30 menit. 25 menit kami cakar-cakaran dulu, baru 5 menit kami membuatnya. Biasa anak-anak gitu ya. Jadi maka kemudian hasilnya inilah yang kami dapatkan, konteks perlindungan anak yang tadi berdiskusi, fokusnya di mana? Anak yang kerja gitu. Jadi kami buat beberapa foto bagaimana anak-anak itu meaning, artinya kok meaning, orang anak-anak ini yang 18 tahun pakai meaning, baru kursus bahasa Inggris. Artinya dalam kolase ini kami berusaha nyatuin, di depan itu foto anak-anak yang ramai, ini adalah mimpi kami sebagai anak yang bekerja untuk menjadi anak yang siap bersaing dengan anak-anak yang lainnya. Kami pengen jadi sarjana yang lainnya, tapi realitasnya kami jadi anak yang kerja. Maka kami ingin sekolah, ingin kumpul, kami ingin dapat kasih sayang, ingin dilindungi Bu Yaya gitu. Bu Yaya yang karena sering di jalan sama anak-anak, sama kami, sama Pak Nadim juga dapat internet gratis, bisa kami biasa sekolah, kami nggak kerja lagi. Kami pengen sehat juga. Ini yang kami hubungkan makna-makna, tapi tadi kawan-kawan ada yang buat macam apa itu plester di depan itu maksud kami waktu kami buat, ada hak kami yang ditutup, yang belum berjalan, yang tidak diberikan kepada kami sebagai pekerja anak. Itu kami juga, polisi mau lah melindungi kami anak-anak jalanan, dan dibiarin aja kami di jalan. Kami cinta Indonesia, itu banyak bendera Indonesia kan. Tadi walaupun kawan kami bilang itu kok ada rok gitu, itu apa gitu. Ini adalah makna dari apa tadi dibilang Pak Amit, kolase ya Pak Amit ya. Bagaimana nyatuin. Cuma kami waktunya 30 menit, ini Pak Amit menindas kami juga ini, nggak sesuai dengan hak anak, ya kan. 30 menit suruh buat kolase yang bagus. Inilah yang bisa kami hasilkan. Ada tanda bahwa berapa hak kami sudah dibuat sama pemerintah, sama kakak-kakak macam Kak Yaya, ya kan. Walaupun Kak Yaya itu kan sebenarnya bukan tugas dia untuk melindungi kami, tugas pemerintah itu. Dia bantu-bantu kami aja. Tapi ada juga yang kami buat tanda silang itu kan tadi bilang, tapi banyak nggak dipenuhi kita anak yang bekerja ini gitu. Inilah hasil kami menggambarkan tentang apa yang kami inginkan sebagai anak bekerja, sebagai salah satu kalau belajar dari Pak Amit tadi, anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kata Pak Amit tadi apa? Anak ini eksploitasi ekonomi gitu Pak Amit ya. Kata bahasanya konvensi hak anak. Bentuknya aja kami nggak tahu konvensi anak Pak Amit. Karena nggak pernah disosialisasi ke kami di sekolah. Apalagi kami yang kerja, mana ada di jalanan ditempel. Konvensi anak adalah lindungi anak, nggak ada Pak Amit. Itu makanya kami minta dilindungi. Kami ingin belajar. Itu yang kami buat dalam waktu 25 menit. 5 menit, 25 menitnya cakar-cakaran tadi. Baik. Tapi nggak apa-apa, itu kami ngumpulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok luar biasa. 2. Tapi Z ini nggak dijelaskan tadi ini ada Z. Nah itu Z tadi anak umur 0,5 kawan kami tadi, ditulisnya aja, tempelnya situ. Oh, tadi yang nulis Zahra mengartikan Pak siapa yang tadi tanya itu? Pak Albert. Dia bilang itulah akhir, karena abjad itu A sampai Z. Itulah mimpi kita, ultimate goal. Wah. Kalau bahasa 30 tahunnya asketologisnya, Pak. Baik. Kelompok 2, anak-anak yang luar biasa kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau komen gambar tadi?
Ayo komen. Gambar anak dikomenin, awas eksploitasi, awas intimidasi loh. Kan bukan forum debat. Komen saya ini kan produk anak-anak akhir zaman. Kebanyakan Jadi, baca top filsafat terakhir ini. Yang falsafi ya. Ya, secara keseluruhan ya saya kira bagus ya. Cuman tadi mungkin penampilan kalau kolase, kalau satu persatu itu bukan kolase akhirnya. Kolase itu ya harus disusun jadi storyline. Gitu. Nah ini alurnya harus jelas gitu. Makanya tadi ada huruf-huruf tadi menghubungkan. Orang bocor. Ini memberi input pada anak-anak. Baik. Tepuk tangan Oke, untuk kelompok 1. Komen dari kelompok 3. Tangan. Kelompok 3 komen. Kelompok 3 komen untuk gambar tadi. berani komen, tutup apanya, ayo. Saya Itu kelompok anak-anak 3 lah. Jadi Kan lah, pulang saya sekolah dari suka mana lah. kamu? Itulah anak-anak, pendapat anak-anak seperti Baik. kelompok 1 itulah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3 presentasi. Kolasenya seperti apa? Wah, mantap. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Poinnya sebenarnya sama karena kita tadi diminta untuk membuat kolase, tapi karena keterbatasan media yang diberikan kepada kelompok sehingga mungkin kolasenya tidak sempurna. Tapi kita mencoba membuat kolase kupu-kupu dengan tema pemenuhan hak anak ya. Pada prinsipnya jika semua hak-hak anak dipenuhi, maka kerentanan anak itu bisa diminimalisir ya. Apalagi bisa sampai ke dalam anak-anak yang berkasus ataupun anak-anak yang terpapar di dalam situasi yang sulit. Mulai dari bagaimana memastikan setiap anak mendapat pencatatan hak sipil yang baik, lalu juga mendapatkan pengasuhan yang baik di lingkungan keluarga, termasuk bagaimana memastikan anak-anak itu berada pada lingkungan keluarga yang baik ya, walaupun ketika salah satu orang tua ataupun kedua orang tuanya tiada. Lalu memastikan setiap anak-anak juga mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas ya, dan mudah dan juga mudah diakses ya. Dan juga anak-anak memiliki pendidikan, waktu luang, dan kegiatan berbudaya, memiliki teman sebaya, sehingga juga bisa berpartisipasi secara optimal. Upaya maksimal dari pemenuhan hak anak ini supaya anak-anak kita tidak mengalami situasi sulit sehingga dia membutuhkan perlindungan khusus seperti yang dibahas oleh kelompok 2 tadi. Dengan harapan anak-anak seperti gambar yang terakhir ini dia bisa memiliki kemerdekaan dan berpartisipasi secara optimal dan menikmati proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya secara baik. Saya kira ini poin dari kami. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2. Ini bagus ini. Wah, filosofinya ngeri nih kan. Kalau saya filosofinya pakai kupu-kupu.
kami belajar dari pendamping kami. Kupu-kupu itu filosofinya lambang kesempurnaan. Wah, Kak Mutia itu pendamping kami, namanya Forum Anak. Lambang kesempurnaan itu kupu-kupu itu. Itu bagusnya, ya kan? Cuma kami pernah ditanya Pak Nanang dulu, waktu dia menilai anak Forum Anak, itu kayaknya Forum Anaknya dikendalikan ya dari belakang itu. Kata-katanya bagus semua gitu kan. Macam orang dewasa, rupanya di belakang ada yang mengendalikan. Kamu ngomong Copy ini paste, ya, gini. copy paste. Di belakangnya itu ada orang dewasa yang buat, kamu bilang ini gitu. Enggak bahasanya, enggak bahasa anak-anak. Ada yang mengendalikan di belakang. Wah, ketiga, bagus itu sebenarnya, cuma dalam isinya itu menunjukkan bahwa teman-teman dari kelompok 1 ini tidak menunjukkan prinsip non-diskriminasi. Coba lihat gambarnya baik-baik. Kelompok 3, Bung. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 3 ini tidak menunjukkan prinsip non-diskriminasi. Kalau pendamping kami, Kak Mutia bilang tidak bergender perspektif. Coba lihat gambarnya baik-baik. Coba gambarnya. Dibuka lagi, Mas Topan. Buka lagi. Buka. Kelompok 3. Bang Jai, ingat sebagai remaja juga Bang Jai. Iya, itu tadi karena kami diajari gender itu. Pertama, kami juga nggak ngerti gender. Kak Mutia, gender apa nggak? Itu gender jenis kami. Mas Topan dibuka lagi slide-nya, Mas Topan. Tapi kami diajari tentang gender anak-anak. Nah, Mas lihat Topan foto itu tadi nggak gender perspektif itu. Coba lihat gambarnya. Ada yang laki-laki depan in front of, yang perempuan behind. Ah, ini enggak non diskriminasi nih. Ada ASWG loh, ada ASWG loh. Iya, itu Pak, aja. Itu Budi dan Wati itu ya. Pak fasilitator dari kami Forum Anak Negeri 1. Wah, luar biasa. Forum Anak Negeri 1-nya luar biasa. Jangan dulu di komen dulu. Ya. Ada lagi? Tadi Bu Wiwi. Saya komen sedikit. Oh, Saya komen silakan. sedikit. Ya. Jadi Bang Jai, disitulah hebatnya kelompok 3 ini bikin gambar. Agar muncul yang Bang Jai sampaikan tadi itu, jangan sampai di belakang Forum Anak, pidato anak, deklarasi pernyataan anak itu jangan sampai orang dewasa, pikiran orang dewasa. Nah, hebatnya Bang Taufik Rizwan buat gambar itu supaya Bang Jai mengingatkan itu. Topan yang buat. Nah, kan salah lagi kan? Atau apa yang buat? Ini nggak kompak atau kelompok ini. Baik. Ya, Kelompok supaya 1 apa menyelesaikan komennya? anak-anak. Kelompok 1 komen. Gambar tadi bagaimana komen dari kelompok 1? Ada? Kalau tidak ada, kita langsung kelompok 1 presentasi. Silakan. Kelompok 1 takut presentasi, takut dikomentari. Ya. Udah grogi duluan nih kita nih. Silakan. Silakan, Bu. Bu Yosi, silakan yang Ya. tadi ada gambar-gambarnya. Silakan. Ini saya bisa share screen ya? Bisa. Asal jangan share rekening aja, Bu. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Suka gugup nih, Pak, kalau kayak gini. Saya kirim ke Pak Nanang sama Pak Kalau Taufik. anak-anak boleh gugup, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Anak-anak gugup. Iya. Nanti Apalagi, diingetin Bu, lagi kalau sama Bang Pak Jai Hamid tanya, nanti. Bu, tolong teman-teman dikirim buku banknya masing-masing. Wah, ini lebih gugup lagi dia, Bu. Saya kirim ke Pak Taufik tadi. Mungkin bisa, Pak. Gimana ya, Bu? Oh, ini nih. Sebentar. Ya, ada. Ini kelihatan ya, Pak? Terlihat. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Silakan Pak Taufik aja yang menjelaskan. Atau Bu Anti. Langsung slide yang selanjutnya aja, Bu. Oke. Kok nggak bisa? Nah, ini. Silakan. Terima kasih kawan-kawan semua. Ini bukannya Bu Yosi harusnya ya.
Ini Jangan. dari kami kelompok 1. Ini kelompok anak apa ini? Kelompok anak apa kita ya? Kelompok anak ya. Yang sudah agak ini akses internetnya agak mudah, jadi kita punya banyak gambar yang kemudian kita coba kelompok-kelompokkan untuk menjadi satu rangkaian cerita, dan kami mendiskusikan terkait dengan partisipasi anak yang masih belum begitu optimal gitu. Yang pertama kita berangkat dari masalah di mana dalam forum-forum musrenbang anak-anak itu kan banyak diajak untuk berdiskusi seperti halnya orang dewasa. Kemudian di rumah orang tua kadang tidak menganggap kita sebagai anak yang sebagai seseorang yang mungkin juga punya hak untuk berbicara. Kemudian di ruang-ruang publik ada juga kami kadang dijadikan semacam ini kayak dekorasi ya. Jadi kayaknya partisipasi, tapi kami memang sebenarnya tidak tahu bahasa-bahasa yang dipakai untuk poster demo ini, bahasa yang sebenarnya bukan bahasa kami sebagai anak-anak yang kecil gini. Kemudian kami juga melihat kalau di sekolah-sekolah, di ruang sekolah juga masih banyak model-model kelas yang banyak kan guru masih bicara, anak-anaknya tidak terlalu banyak ngomong, gitu, duduk dan mendengarkan. Ini adalah permasalahan yang kami rasakan sebagai forum anak terkait dengan partisipasi. Kemudian kami berharap kalau bisa sih ada peningkatan kapasitas yang kami terima, di mana ruang-ruang ketika kami diajak untuk diskusi di musrenbang, itu kami juga Mbok Yo dikasih dikapasitasi juga, dilatih juga. Seperti misalkan ini gambar yang kedua di tengah itu ada kawan-kawan kami dari Provinsi Jawa Tengah yang melakukan simulasi musrenbang. Ini menarik sekali karena kawan-kawan jadi tahu ketika musrenbang itu tidak berangkat, ketika ada undangan ke musrenbang kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya gambaran apa kira-kira nanti akan seperti apa suasana sidangnya, sehingga kita tidak kaget, dan kalau kaget kan kita tidak akan bisa ngomong apa-apa, nggak ada persiapan dan seterusnya. Kemudian kami juga perlu ada ruang-ruang ekspresi, seperti misalkan diberi kesempatan untuk juga ngomong di radio atau mungkin di forum-forum yang lain. Dan kami berharap dengan adanya proses kapasitasi seperti ini, kami berharap apa-apa yang menjadi usulan kami, apa-apa yang menjadi harapan-harapan kami itu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik itu berupa taman, atau mungkin ketika kami kesulitan berangkat ke sekolah, mungkin ada bis sekolah, dan juga mungkin lebih diperhatikanlah apa yang menjadi suara-suara kami. Itu mungkin, Ibu Bapak sekalian, kawan-kawan presentasi dari kelompok 1 terkait dengan kolase untuk partisipasi anak. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Hamid. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 komen. Enggak, 3 dulu. Belum tepuk tangan nih Bang. Oh, tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 3 dulu komennya. Ya, silakan kelompok 3. Boleh ya Pak? Silakan. Nggak boleh Pak. Terima kasih. Itu sungguh ini pemikiran anak-anak sesama anak-anak yang luar biasa ini, kelompok 1 ini. Cuman pertanyaan saya hanya sedikit saja, 1 kalimat saja kayaknya. Itu ada yang mandu ya? Terima kasih. Ada fasilitator. Ya, di belakangnya kami itu. punya fasilitator Anak-anaknya anak. nggak lepas. Ya. Kami difasilitasi Dr. Jailani. Oh gitu. Ya, terima kasih. Baik. Silakan kelompok 2. Nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kawan gimana? Itu ya betul. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sendiri tidak bersuara, tidak lepas dari intervensi dan komando dari orang dewasa. Itu 1. Itu realitas kita di Indonesia.
Dari pandangannya. Yang kedua saya bingung ini kolase atau alur strategi. Nah, alur strategi. Ini alur strategi atau kolase. Ketiga, itu nggak ditanya itu gambar kawan itu terintimidasi itu yang di tengah itu nggak berprinsip the best interest, itu terintimidasi, diwawancara 2 orang di tengah-tengahnya itu, tanya ke anaknya itu. yang ini ibu lagi nunjuk anak ini ya? Iya itu. Itu problem. Bukan di depan. Yang ketiga tulisannya output itu apa? Output. Yang diharapkan. Yang diharapkan. Ini sebenarnya adalah ini gambar anak yang pernah presentasi di PBB dan kebetulan didampingi oleh penerjemah. Ini gambar anak yang memang udah pengennya anak bisa bersuara, dan ini kebetulan adalah contoh anak namanya Nurul yang presentasi di PBB pada tahun 2015-an kalau nggak salah, atau saya lupa. Dan ini ada penerjemahnya. Iya, ini anak salah satu di Gerobogan ini. Oh, nggak ada penjelasannya ya, kami mengawal. Ya. Mikirnya ke situ tadi. Ini harapan. Ya, gitu. Sudah. Tambah lagi, silakan. Nanti nyampur pendapat pendamping kami nanti di belakang. Pak Nanang. Boleh kita respon nih. Pak Nanang. Yes. Karena kita memaklumi di kelompok 1 ini kan anak-anak semua ya. Jadi tidak paham undang-undang ITE ini, foto orang ditampang di sini kan belum izin orangnya nih. Nah, itu juga malah Pak Albert buka, kami sebagai forum anak ya ditambah terbuka masalahnya. Masalahnya anak-anak kami ini butuh penjelasan yang jelas. Nggak bisa yang dipersepsikan orang dewasa kami persepsikan juga. Nah, itu harus diberi keterangan itu. Kalau ini ada gambar alur strategi, bukan kolase. Terima kasih. Pak, kalau gambar yang itu, lain lah, kawan-kawan yang lain. Silakan. Pak, kalau gambar yang 4 anak itu ya, yang bawa apakah kayak itu masalah ini Bu, masalah kayaknya Bu dia buat. Itu apa seperti kesannya itu mengajar anak untuk demo loh. Ini masalah Bu, cuman Bu. Ya itu masalah. Itu jadi masalah ya. Kami menemukan masalah. Ada anak-anak yang disuruh demo seperti orang dewasa gitu. Terus wajah anak-anak ini tidak dibelurkan nih kan? Cuman foto yang ditempel di output ini juga kami tengok ini bukan anak-anak ini orang dewasa nih yang stop kekerasan itu lambang-lambang kayak gitu itu. Itu kayaknya anak mahasiswa dengan petugas P3A-nya dan tapi enggak apa-apa lah, kita maklum lah, orang kelompok 1 ini anak-anak. Susah loh cari foto ini sudah belum berkesinambung ya Iya, antara itu juga cari yang foto ini susah loh ya. belum ada kesinambungannya. Dari gambar yang kedua sama gambar 3 di output yang diharapkan nggak ada. Ya jawab tuh Pak Jailani, jawab itu. Itu pendapat pendamping kami loh, forum anak. Ini yang protes pendamping atau anak? Pak Nanang, saya sebagai anak nih, kalau permasalahannya kelompoknya Pak Nanang toh. Iya. Ini kalau misalnya saya sebagai anak yang dimarahin sama ibuku gitu Iya. kan ibuku nih dia aku dimarahin. Iya, Output yang iya. diharapkan apa gitu Iya, kan gambarnya nggak ada. Jadi gini, Kakak Yaya yang baik. Title-nya tadi adalah partisipasi anak, ya. Jadi kita ingin memotret apa sih partisipasi anak hari ini yang kita pahami, yang dipahami oleh masyarakat luas di Indonesia. Nah, kita kemudian memunculkan, loh masih ada banyak masalah loh partisipasi anak. Baik memahami partisipasi anaknya sendiri, yang ada batas tipis antara partisipasi dengan eksploitasi, itu yang pertama. Yang kedua, memahaminya juga sangat kering karena apa? Memahami partisipasi anak itu seolah-olah membuat keputusan untuk pemusrenbang dan lain-lain. Nah, problem-problem yang lain ya partisipasi anak yang seperti Pak Dr. Jailani tadi sampaikan, di Indonesia ini oleh kalangan aktivis atau anak-anak yang hadir di sini, itu kalau ada anak mampu itu seolah-olah oh ini ada orang dewasa di belakang itu.
Padahal iya, padahal iya aja dalam arti begini. Padahal apa? Ya anak-anak yang maju itu setelah misalkan terinspirasi atau sering berdiskusi dengan orang dewasa. Jadi prosesnya sebenarnya orang dewasa tetap harus hadir. Ya dalam hal ini partisipasi nggak dimungkinkan anak-anak terus jualan sendiri, maunya sendiri, kemudian hal-hal yang tidak juga seperti itu. Artinya bahwa pendamping juga masih dibutuhkan dalam proses tumbuh kembangnya untuk membantu menjadi mitra. Tapi tidak mengeksploitasi. Ini seperti halnya NGO dengan donor. Setuju ini. Maksudnya kelompok 2 ini mau tanggap partisipasi ke-8, tapi kebablasan balik ke 1, tokenisme. Biar cepat siap pendampingnya yang buat ini kelihatan. Nah, ini balik tadi pendamping kita harusnya mau 8, balik ke 1, tokenisme jadinya. Nah, ini belum ya yang bisa memahami 8 tangga partisipasi itu pasti pendamping atau pasti orang-orang yang ini, dan itu belum keseluruhan. Jadi memang jadi problem kita 8 tangga partisipasi di mana ada 3 proses yang sering dianggap sebagai partisipasi, tokenisme dan yang lain-lain itu yang seolah-olah itu kuosi ya partisipasi semu. Itu problem. Jadi ini yang ingin kita potret. Jadi Pak Jailani tadi bukan mau mengkritisi, itu justru akan menambah. Maka saya tempatkan saja itu menjadi satu persoalan. Ketahuan kan yang kemudian kolase ini dianggap sebagai strategi, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ini ingin kita bercerita kok, siapa saja yang akan mengambil kesimpulan, ini strategi kah, ini storytelling kah, ini storyline kah, ya itu. Boleh siapa saja mengambil ini strategi, hanya cerita bohong, ini Pak Taufik ini bohong aja boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi ini maunya begitu, mau menceritakan ada beberapa problem pemahaman partisipasi yang belum clear, even itu di kalangan aktivis kita. Makanya kenapa Pak Hamid, Pak Jailani memberikan mengangkat banyak hal yang tentang ini, adalah kita ingin mencari ya isu-isu anak, terutama di partisipasi ini kita pahami dari filosofinya tadi ya, dari filosofi. Partisipasi sebagai prinsip, partisipasi sebagai tujuan, partisipasi sebagai mekanisme yang harus dijalankan. Ya, faktanya memang ini. Nah, ada beberapa yang dianggap intervensi. Nah, silahkan kawan-kawan, intervensi yang kita tampilkan ini adalah upaya yang sedang memperbaiki, mengangkat dari anak yang tidak terlihat, invisible man atau quasi man, invisible, orang yang tidak terlihat, kemudian jadi diperlihatkan. Tapi ada kebablasan hanya di dekorasi misalnya. Oke, ini nanti kita perbaiki. Tapi itu hal yang baik, ada kemajuan seperti itu. Harapannya adalah sebenarnya perangkuman dari Pak Taufik tadi adalah pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan lewat mekanisme partisipasi. Mungkin gambarnya kurang pas, nggak apa-apa, kita perbaiki. Baik. Kita terima semua kritiknya. Ini presentasinya Pak Nanang kayak TSS sudah ya? Bukan. Tambah banyak dijelasin, tambah ketahuan penilaiannya seperti KLA yang buat pendampingnya. Dijelasin, tambah ketahuan yang buat itu bukan anak-anaknya yang buat pendampingnya. Iya, memang ketahuan ini hanya simulasi diskrim. Kita bukan anak-anak. Tepuk tangan. Di tantangan ke depan. Tantangan ke depan ini. Baik. Di masjid di dekat rumah saya sudah azan dan Bapak Ibu juga akan melaksanakan sholat lohor. Kita sampai detik ini sudah menyelesaikan 5 modul. Nggak sadar ya? Tepuk tangan. Perasaan baru 2 ya? Udah 5. Pertama yang tadi pertama yang mengumpulkan data itu ada 3 modul tuh Pak. Jadi informasi dasar, lalu wawancara, lalu metodologi. Jadi 3 ya. Lalu kemudian debat, itu model sendiri. Lalu kemudian kolase. Jadi udah 5. Setelah sholat lohor, lalu makan di rumah masing-masing. Kalau mau saya kirim gambar aja. Segambar aja. Kalau minum yang sebaik-baiknya. Kalau mau juga saya kirim gambar juga ya. Kita
Kopi. Kita Opor ayam, bergabung kembali lagi jam 1 pas ya. Berarti Medan udah sholat, Aceh sudah sholat juga jam 1 itu kan ya. Itu ya Pak Taufik Rizwan. Ya. Ya, insya Allah pamit. Baik. 12.17 di sini. Ya, berarti jam 13 kita mulai dengan hal yang menarik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. tepuk tangan untuk yang nggak setuju. Saya tidak tutup Zoom-nya, tetap jalan. Demikian, saya akhiri diskusi.